gitu. Ada yang bertanya, ini emang gimana sih hukumnya tuh ditalak sambil ditonton oleh banyak orang begitu pada saat lagi emosi gitu. Jadi ada dua hal, Ustadz. Oke. Yang pertama saya mau sisi psikologis nih. Iya. Dia beruntung. Yang beruntung siapa? Dia yang perempuan. Yang perempuan beruntung. Iya, karena pada berdua ya kan, kemudian pada saat berdua dibimbing lah atau ditanya gimana sih layaknya kalau pasangan ke pasangannya, apa nanya makan lah atau apalah. Dan ternyata selama perjalanan saya menikah dengan beliau nggak ada kok seperti itu, kecuali hanya dihubungi ketika untuk nemuin aja ke Jakarta. Sampai akhirnya terjadilah perceraian melalui BBM juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kali ini kita mau mengomentari yang aneh bin ajaib ya. Kenapa? Karena seorang Yusuf Mansur mengomentari sesuatu yang bisa menampar wajah atau mukanya sendiri ya. Nah, ini ada sebuah wawancara Bu Ana. Tapi sebenarnya ini saya compare dengan sebuah wawancara yang berkaitan dengan perceraian. Nah, ini wawancara perceraian ini sebuah komentar aja dari Yusuf Mansur di sebuah acara gosip gitu ya. Yusuf Mansur sebagai yang dikatakan Ustadz itu masuk ke acara gosip, dan ini bukan pertama kali sebenarnya, dan itu dianggap wajar oleh Yusuf Mansur ya. Jadi dia masuk mengomentari sesuatu yang ya menurut saya akan menampar wajahnya sendiri. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena di sini ada sebuah atau seorang korban gitu yang diwawancarai di sebuah video yang itu ya sebenarnya sangat erat hubungannya dengan Yusuf Mansur, yaitu Bu Ana. Nah, dengan Bu Ana ini mengakui bahasanya dia telah kawin dengan cara yang sangat nggak jelas gitu ya. Tidak memenuhi syariat Islam gitu. Terus kemudian diceraikan dengan cara yang lebih nggak jelas lagi. Nah, sementara Yusuf Mansur mengomentari sesuatu yang berkaitan dengan perceraian. Nah, ini Bu Ana ini diceraikan dengan waktu itu BBM katanya. Jadi cuma sekedar ya chat via BBM, dan ini lebih parah daripada orang yang marah-marah karena perilaku istrinya yang sering live gitu, dan itu sengaja, istrinya itu sengaja, suaminya sedang marah dan ingin ngasih tahu dengan banyak hal gitu ya, dengan problematik yang sedang mereka alami, tapi istrinya itu dengan sengaja tidak mematikan live-nya agar orang-orang itu tahu ada masalah di keluarganya. Dan itu sebenarnya ya fatal sebenarnya, karena ya bukan sesuatu yang baik kalau misalkan urusan keluarga itu dibuka dengan sengaja ya, kecuali itu urusan marketing. Itu biasanya ya tukang dagang itu ya pura-pura kayak gitu, tapi kan itu cuma sekedar settingan. Tapi kalau ini sudah sebuah realita atau kejadian yang dimana ada suami istri yang marah-marah, dan istrinya itu dengan sangat sengaja seolah-olah itu dia terzolimi gitu ya, dengan membuka acara live itu, dengan sengaja membuka acara live itu bahwasanya suaminya sedang marah karena suaminya tidak suka dengan perilaku istrinya yang mungkin lebih sering live gitu daripada memperhatikan suaminya. Nah, kita perbandingkan ya teman-teman, ini Bu Ana yang diceraikan via BBM lebih parah daripada ini ibu-ibu atau misalkan suami istri yang ada di Malaysia itu, atau terserah pendapat teman-teman, silahkan isi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kalau berduaan itu haram, jadi harus halal dulu. Halal itu artinya menikah gitu ya Pak. Ya. Nah, menikah, saya waktu itu sempat nanya, kalau nikah berarti harus nemuin bapak saya dong gitu kan. Kata beliau, nggak usah, kamu kan janda. Oh, jadi gimana? Nah, kemudian beliau jelaskanlah menikahnya ala beliau gitu ya Pak. Yeah. Ya, akhirnya hari itu pulang saya dari Singapura, terjadilah prosesi pernikahan yang saya kan nggak ngerti ya. Saya kan awam agama, orang mau hijrah nggak ngerti Islam, tapi
lagi pengen bener gitu loh. Jadi ya saya pikir tuh saya tahu beliau itu tokoh agama terkenal, jadi ya saya nurut aja gitu. Saya nggak tahu kalau itu benar atau salah, saya nggak. Jadi saya nurut aja. Malam itu tanggalnya sekitar awal Juni, saya harus flashback lagi, tapi di 2011 terjadilah prosesi pernikahan itu pulang saya dari Singapura. Itu. Nah, oke. Saya pikir setelah pernikahan itu terjadi, apa yang beliau janjikan, kemudian apa yang saya tunjukkan itu akan terjadi. Umpamanya dibimbing, ketemu dalam posisi sudah halal, kan boleh dong berdua ya kan. Kemudian pada saat berdua dibimbing lah, atau ditanya gimana sih layaknya kalau pasangan ke pasangannya, apa nanya makan lah atau apalah. Dan ternyata selama perjalanan saya menikah dengan beliau nggak ada kok seperti itu, kecuali hanya dihubungi ketika untuk nemuin aja ke Jakarta. Sampai akhirnya terjadilah perceraian melalui BBM juga. Semuanya. Oke. Kalau ditanya kerugian, kerugian saya banyak banget. Saya dinikahi beliau itu di saat usia produktif 34 tahun sebagai seorang sekretaris direktur. Saya biasa keluar negeri. Kemudian ada satu, sebelum dicerai itu beliau menjanjikan pekerjaan. Jadi apa yang saya ceritakan di podcast pada itu memang real, itu kenyataan. Saya dijanjikan kerjaan, saya pikir namanya udah jadi pasangan, kalau ngasih kerjaan nggak ecek-ecek dong. Apalagi saya kerjanya juga nggak ecek-ecek. Pindah ke Jakarta, kemudian dikasih pekerjaan. Tapi ternyata begitu September saya ngajuin resign 2012 atau 2013 saya lupa, resign, dan November tanggal 2, saya masih ingat banget, November tanggal 2 saya dicerai via BBM. Jadi saya kehilangan momen banyak banget, kerjaan, waktu. Kemudian kalau dinilai dari kompensasi, rugi banget saya. Bukan bermain dengan 1, 2, 3, 4, 5 orang dalam rumah. Ni 20,000 orang rakyat Malaysia. 20k. Pujuklah dia. Ini cerita pujuk. Ni nak cerita pujuk lagi ke? Kau ingat aku suka ke bila cerita semua dekat public? Abi, apa yang jadi tadi, Abi? I WhatsApp you simple. Kau tuduh aku memantat dengan perempuan. Abi, I call you. I cakap dengan you baik-baik, Abi. You tipu I so many time. Takkan I nak kena jujur semua benda kat dalam ni? I tak cakap benda tu. Dan you tahu what happened. Why don't you just balik? 2 hari dah balik macam ni. I call you, I cakap baik-baik. Bukan sebab tadi. You buat macam hotel rumah. Dah 2 hari dah bergaduh. Insting I hari ni dapat rasa kuat gila. And kenapa you tak boleh pick up even one time? Even one time. Kenapa you tak boleh pick up? Why? Kalau you tanya I kat mana, I instantly bagi tahu you I kat mana. You nak suruh I duduk lagi kat sini dengan I cakap ke? Ataupun you nak suruh I yang bercakap? Semalam I tak tidur sampai ke petang sebab just because of I nak luah dengan you. You buat apa? You dengar tak? You listen tak? Paling tersakiti. Luah. Cepat, luah. Paling tersakiti sekali kat sini. Engkau, luah cepat. Aku nak tengok psycho kau tahap mana Siti. Teruskan. Jangan mainkan alasan ku sebab kau mengandung ya. Tak fair for me. Teruskan. Aku dah bertahan lama dah ni. Nak cakap cepat. Kau nak tunjuk aku punya pekong pun tak ada masalah. Okey je. Macam kau cakap semalam, Abang Aju record. Kau nak buka pekong aku kat M-Star, kau nak buka pekong aku kat sini-sini. Nothing. Okay. You know what happened? Kau yang cakap semalam, aku ada rakaman. M-Star, kau cuba tengok apa jadi kat M-Star. Dia psycho aku cakap baik-baik. Malam tu, kenapa aku tak nak pergi M-Star pagi tadi? Menipu, Man. Man, dah seminggu, Man. Abijam panggil pergi M-Star. Man, dah seminggu pergi M-Star. Malam tadi kau tu tak ada cakap apa yang membuatkan aku trigger sampai sekarang. Aku akan buka semua pasal tak kau. Tak ada, kau jangan nak menipu. Okay, ni, aku ambil dengar video sini, kau dengar sini. Aku ambil video Kau nak aku tunjuk semua video apa yang kau buat pula ke aku selama hari ni? Buka lah. Kalau aku paling tersakiti, kau buka lah. Yang kau pukul aku apa semua? Okey, dah buka. Teruskan, tunjukkan pada semua. Okey, aku pukul kau biar mahkamah settle. Kan kau dah hantar aku kat balai polis. Kan aku dah kena. Jadi sekarang ni untuk aku mengelakkan KRT, keganasan rumah tangga, untuk aku pukul kau lagi. Sekarang ni aku tak nak pukul kau dah. Okey? Kalau dulu aku pukul kau, sekarang aku tak pukul kau lagi tau. Aku bijak. Aku akan keluar rumah, aku akan ambil aku punya diri balik lah, maruah balik macam mana kau pijak-pijak sebelum ni. Aku tak boleh lawan kau sebab kau perempuan, you have a followers, kau ada family yang baik, yang bagus, dan semua orang akan memenangi kau. Dan tak ada siapa pun pandang aku ni as kau punya husband. Shut up. Kalau aku cerita dengan kalau aku cerita dengan kau pun, kau takkan mau menyebelah aku. Kau nampak badan. Tak, badan aku cerita apa lagi? Jam, badan aku pukul dia dari report pergi balai polis, right?
Boleh sabar tak? Cerita dia panggil aku cakap. Aku tak pernah cakap macam ni. Sabar Selama lah. ni aku tak pernah cakap macam ni. Bagi aku cakap pula. Bagi aku cakap pula. Fair tak? Boleh tak aku cakap sekarang ni? Aku tak pernah cakap selama ni aku jadi husband. Aku tak pernah cakap macam ni. Macam mana aku terkongkong? Apa yang macam mana aku diikat? Kau nak aku buka semua ke? Buka, Macam buka, mana Raina. abang kau fair dengan aku? Macam mana aku kena fair dengan kau? Takkan malam ni aku main dengan kau, pagi esok aku nak main-main dengan abang kau? Apa benda? Apa benda kau tahu kan? Aku tak perlu cerita dekat kau. Dalam-dalam aku tak perlu cerita. Otak kau okey ke tak? Sebabkan dadah ke kau jadi macam Sebab ni? dadah pula. Dadah. Teruskan. Buka semua. Fair, aku ceraikan Siti dengan talak 2. Siti Surani binti Wahidin, aku ceraikan kau dengan talak 2. See you in court. Aku orang kampung, sanggup dipijak. But now aku tak boleh diam. Sekali lagi saksi semua. Siti Surani binti Wahidin, aku ceraikan kau dengan talak 2. Diam dulu. Jangan menggigit. Kenapa? Tuh, ada yang bertanya, ini emang gimana sih hukumnya tuh ditalak sambil ditonton oleh banyak orang begitu pada saat lagi emosi gitu. Jadi ada dua hal, Ustadz. Oke. Yang pertama saya mau sisi psikologis nih. Iya. Dia beruntung. Yang beruntung siapa? Dia yang perempuan. Yang perempuan beruntung. Iya, karena pada saat yang bersamaan kurang lebih ada yang dibunuh saat live. Apa? Ada yang dibunuh saat live ditembak. Oh iya yang di Meksiko itu ya. Jadi dalam tanda petik kalau cuma ditalak kayaknya alhamdulillah kali ya. Itu satu syukuri dulu. Secara Ada hal yang bisa disyukuri. ada dari- hal yang dari- bisa disyukuri. Yang kedua secara hukum. Secara hukum kalau marah dan marahnya kayak gitu, insya Allah ulama masih ada yang bilang nggak jatuh. Oh, nggak sah itu Nggak talaknya. sah. Nah lagi emosi dia nggak bisa kontrol, dia nggak bisa kontrol kan. Secara gini ya, nggak bisa kontrol gimana? Ya kan istrinya lagi live. Kalau bisa kontrol kan ntar aja kalau istrinya udah nggak live. Iya betul. Pada saat setelah istrinya nggak live, terus dia bilang aku marah loh, dan aku nggak suka loh, aku ceraiin kamu. Oh, Mungkin jatuh, walaupun dia lagi marah. Dengan ketenangan itu. Iya, ada dia dengan seperti ketenangan itu. Tapi ngelihat dia jatuhinnya dalam posisi kayak gitu, aku sih insya Allah udah nanya-nanya juga kepada kiai. Insya Allah nggak jatuh. Tahu. Jadi ada yang berpendapat kalau diutarakan dalam keadaan emosi. Marah yang tidak bisa dikontrol. Yang tidak bisa dikontrol itu. Buktinya dia nggak bisa ngontrol. Ini lagi live. Iya betul. Apalagi kondisi istrinya pada saat itu lagi hamil. Nah apalagi. Itu tidak sah ya kalau dari hamil. Kan ada talak 1, 2, 3 nih. Pada saat hamil itu gimana hukumnya? Pak Jadi Ustadz? emang nih perkara fikih emang pasti debatable. Pasti debatable. Jatuhnya kapan? Apakah nunggu nanti selesai hamil apa tidak? Tapi kalau kita tadi konsentrasi di marahnya aja dulu, dia harus seneng itu nggak jatuh. Oke, itu nggak jatuh gitu ya. Tapi kalau talak 2 ini secara umum ya, secara umum talak 2 itu masih bisa. Masih bisa tanpa perlu ijab. Nggak perlu ijab. Talak 1 juga. Iya, suaminya merangkul aja itu namanya udah balik. Oh gitu. Iya, atau istrinya di luar pulang terus kata suaminya masuk, udah selesai. Kecuali kalau diam di luar, nah itu.